Menantu Super Han San Qian. Bab 6191, Pembalikan lainnya. Utusan utama menggertakkan giginya. Han San Qian begitu ganas sehingga dia benar-benar menyebabkan banyak korban. Selain banyaknya orang yang terluka oleh tipu daya orang ini sebelumnya, utusan utama hampir tidak memiliki angka yang akurat, tetapi dia dapat memperkirakan bahwa kerugiannya sangat besar. Saya khawatir setidaknya ada ribuan orang, jika tidak puluhan ribu. Kerugian ini tidak dapat diterima, tetapi masalah utamanya adalah bahwa kerugian ini disebabkan oleh hanya dua atau beberapa orang, yang setara dengan wajah Anda yang diinjak berulang kali. Jadi, dia benar-benar ingin memotong Han San Qian menjadi beberapa bagian. Itu hanya hal kecil. Teruslah bermain. Saya jamin lebih banyak orang Anda yang akan mati. Han San Qian tertawa menghina, penuh penghinaan. Han San Qian, saya memuji Anda beberapa kata. Apakah Anda benar-benar akan terbang ke langit? Utusan utama mencibir. Dalam situasi saat ini, memanfaatkan kelelahan Han San Qian dan Kuer, orang-orangnya dengan cepat mengepung Han San Qian. Han San Qian tidak memberikan perlawanan yang berarti, tetapi hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Bukankah ini menunjukkan bahwa Han San Qian berada dalam situasi yang putus asa dan tidak memiliki kekuatan sama sekali? Oleh karena itu, utusan utama itu secara alami sombong. Kamu bahkan tidak membuka mata untuk melihat situasi apa yang sedang kamu hadapi sekarang. Han San Qian melirik orang-orang di sekitarnya. Meskipun dia dikepung, tidak ada yang berani mengambil inisiatif untuk melangkah lebih dekat kepadanya. Situasi apa, bukankah sudah jelas? Orang-orangmu bahkan tidak berani menyentuhku. Dengan kalimat ini, utusan utama itu hampir meledak dengan amarah, tetapi sayangnya, apa yang dikatakan pihak lain itu semuanya benar. Tidak ada anak buahnya yang berani bergerak menuju Han San Qian. Han San Qian, jangan terlalu keras kepala. Kamu benar-benar kuat sebelumnya, dan kita semua mengakui bahwa kamu memiliki beberapa keterampilan, tetapi sekarang kamu hanyalah seorang pemanah yang kuat. Tanyakan pada dirimu sendiri, siapa yang bisa kamu kalahkan sekarang? Tetua ketiga berteriak dengan marah. Jangan sebut-sebut prajurit kami. Kalian tidak punya energi untuk melakukan apapun hanya dengan seorang lelaki tua. Tetua pertama pun melakukan hal yang sama. Han San Qian mencibir, dan Sulong mengerutkan kening, kenapa, Han San Qian, kalian tidak setuju dengan kami? Jika kalian tidak setuju, Han San Qian, kalian dapat membuktikannya dengan tindakan nyata kalian. Tetua keempat juga berkata dengan lembut, lalu menunjuk ke prajurit di sampingnya dan berkata, jangan khawatir, kami punya banyak orang di sini untuk melakukan eksperimen untuk kalian. Satu saja tidak cukup, dua saja tidak cukup, 10, atau bahkan ratusan. Orang-orang seperti tetua keempat, jika mereka tidak berbicara, tidak apa-apa. Begitu mereka berbicara, mereka pasti punya alasan, dan itu juga dapat meningkatkan moral. Orang-orang ini sangat bangga, dan mereka tampaknya ingin membuka mata mereka dan melihat bagaimana Han San Qian akan tampil dan bagaimana dia akan melempar. Han San Qian tertawa terbahak-bahak, dan menenangkan dirinya sedikit di tengah tatap bingung sekelompok orang, saya ingin mencoba, tetapi masalahnya, saya khawatir Anda tidak berani mencoba. Apa yang kita takutkan untuk coba? Utusan terkemuka berkata dengan nada meremehkan. Han San Qian juga tidak marah, Anda mungkin benar-benar tidak berani, karena jika saya ingin mencoba, maka tidak akan hanya satu orang atau 100 orang yang dapat mencobanya. Han San Qian menyapu matanya dan melihat lebih banyak orang di sekitarnya. Hanya melihat postur ini, Han San Qian melihat setidaknya ribuan orang. Meskipun agak keterlaluan, kekuatan pencegah Han San Qian ada, dan dia memaksa sekelompok orang ini untuk mundur lagi dan lagi, dengan sedikit rasa takut di wajah mereka. Ada begitu banyak orang di sini, Han San Qian, apakah Anda bercanda? Dengan tubuhmu yang rusak, apakah Anda layak? Jika Anda bisa melakukannya, saya akan mencuci rambut Anda secara terbalik agar Anda melihatnya. Aku akan melakukan hal yang sama di masa depan. Setiap kali aku melihatmu, Han San Qian, aku akan memanggilmu kakek. Sekelompok orang merasa marah dan lucu pada saat yang sama. Han San Qian begitu sombong sehingga membuat orang ingin muntah. Bab 6192 Ganda. Bagi mereka, Han San Qian tidak hanya sedang bercanda, tetapi juga menghina semua orang yang hadir.
Han San Qian tersenyum lembut, jangan terlalu bersemangat, pikirkanlah, bagaimana jika aku tidak berbohong kepadamu, tetapi mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu, apa yang baru saja kukatakan bukanlah hal yang lucu, tetapi hal yang mengerikan. Jika Han San Qian masih bisa membunuh ribuan orang, itu bukan lagi lelucon, tetapi hal yang sangat mengerikan, karena sangat jelas bahwa mereka tidak dapat lagi menanggung kerugian dan pukulan seperti itu. Meskipun dalam arti tertentu, kerugian ini tidak akan menyebabkan seluruh pasukan mereka terbunuh dan terluka sehingga mereka tidak dapat lagi membentuk pasukan, tetapi setidaknya ketika menghadapi angkatan laut, kerusakan seperti itu sangat fatal saat ini. Akan sulit bagi seluruh pasukan besar untuk membentuk keuntungan apapun atas angkatan laut, dan bahkan sebaliknya, yang lain akan memiliki keuntungan tertentu atas mereka. Dengan bantuan orang mesum seperti Han San Qian, diperkirakan mereka hampir tidak akan memiliki banyak peluang untuk menang. Oleh karena itu, ini adalah kengerian yang sangat besar. Tetapi jelas, siapa yang akan berpikir demikian? Han San Qian, aku harus mengakui bahwa kamu tidak hanya pandai bertarung, tetapi juga sangat pandai mengintimidasi orang. Kami adalah orang-orang lama. Jika kamu bertemu dengan beberapa anak muda yang baru saja debut, kamu akan takut hanya dengan beberapa kata. Jangan katakan bahwa orang-orang kami semua adalah elit. Bahkan jika kami adalah sekelompok orang biasa, kamu ingin membunuh begitu banyak dari kami. Kamu tahu bahwa itu akan membutuhkan banyak kekuatan fisik. Kamu telah bertarung dengan kami selama beberapa jam. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan untuk membunuh kami sekarang? Tetua ketiga mencibir dan berkata, apakah kamu ingin aku membiarkan anak buahku menyerah, berdiri di hadapanmu dengan patuh, dan kemudian membiarkanmu membunuh mereka sebanyak yang kamu inginkan? Tetua ketiga dapat mengatakan kata-kata seperti itu, jelas tidak menganggap serius Han San Qian sama sekali. Baginya, Han San Qian adalah orang yang sekarat tanpa kekuatan apapun. Han San Qian tersenyum menghina, aku ingin melakukannya, tetapi masalahnya adalah kamu tidak berani melakukannya. Jika aku bertarung secara normal, kau akan ketakutan setengah mati karena kekalahanmu yang sangat besar. Jika kau menyerah, kurasa kau akan menangis. Tetua ketiga tidak berbicara, tetapi sangat jelas bahwa ekspresi di wajahnya menunjukkan betapa meremehkan dan acuh tak acuhnya dia sekarang. Apa? Tidak percaya? Jika aku percaya padamu, Han San Qian, bukankah aku tidak ada bedanya dengan orang bodoh? Begini saja, jangan suruh anak buahmu untuk tidak bergerak. Bahkan jika kau berani menyerah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Han San Qian tertawa dingin. Meskipun dia tidak suka bertaruh dengan antek-antek sekecil itu, dan bahkan Han San Qian tidak perlu membuktikan apapun kepada orang-orang ini, tetapi jika taruhan dapat dengan mudah membunuh pemimpin kecil musuh, bagaimana mungkin Han San Qian, yang begitu pintar, tidak melakukan transaksi ini? Jika orang ini tidak berani bersembunyi, Han San Qian benar-benar hanya membutuhkan satu gerakan. Belum lagi membunuhnya secara instan, tetapi setidaknya itu sudah cukup untuk membuat orang ini kehilangan kekuatan bertarungnya sejak saat itu. Dia tidak layak mendapat perhatian Han San Qian. Tetua ketiga tampak sedikit malu. Tentu saja, dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Bagaimanapun, semua orang sama saja. Ketika sesuatu melibatkan kepentingan dan keselamatan mereka sendiri, bahkan jika risikonya sangat kecil, hanya sedikit orang yang mau mengambil risiko. Namun masalahnya adalah di hadapan begitu banyak orang, dan banyak atasannya di antara mereka, jika dia mengakui kelemahannya saat ini, itu akan menjadi kerugian besar. Ini akan langsung membuat atasannya memandang rendah dirinya. Memikirkan hal ini, tetua ketiga tahu bahwa dia tidak bisa turun dari langkah ini. Dia memandang Sulong, tetua pertama dan tetua keempat. Ketiga orang ini adalah orang-orangnya sendiri. Dia meminta mereka untuk membantunya membuat penilaian. Dia pikir masalahnya seharusnya tidak besar. Bagaimanapun, ini memang terkait dengan keselamatan tetua ketiga. Sulong dan dua lainnya tidak berani ceroboh. Mereka bertiga menatap Han San Qian sejenak dan memastikan bahwa Han San Qian memang telah mencapai tahap bertahan. Kemudian mereka mengangguk kepada tetua ketiga bersama-sama. Dalam penilaian mereka, mereka yakin bahwa bahaya Han San Qian sudah sangat rendah. Tetua ketiga mencibir, baiklah, bagaimana jika kamu tidak bisa melakukannya dalam satu gerakan? Menyerah.
Bab 6193 Kamu bisa menyerah. Mendengar ini, yang lain semua tersenyum penuh kemenangan. Benar, jika kau tidak bisa melakukannya, berlututlah dan panggil kami kakek. Haha. Pada taruhan sebelumnya, semua orang merasa bahwa tetua ketiga berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Agak tidak pantas baginya untuk terjebak dalam dilema. Namun sekarang, berbeda. Ketentuan taruhan sekarang menjadi Han San Qian harus menyerah jika kalah. Bagi mereka, itu menghemat banyak masalah. Bagaimana menurutmu, Han San Qian, apakah kau berani? Jika kau tidak punya nyali, kau tidak harus setuju. Mengenai apa yang terjadi tadi, kami anggap saja kau hanya membual. Ya, Han San Qian, kau tahu, beberapa orang memang selalu seperti ini, mereka tidak memiliki kemampuan, tetapi mereka selalu suka membual. Kami dapat memahami hal-hal ini, sebenarnya. Beberapa orang berkata satu demi satu. Meskipun tidak ada yang berbicara dengan nada yang sangat buruk, justru kata-kata masam samar seperti inilah yang paling ironis. Jika Han San Qian tidak setuju saat ini, dia akan menjadi orang yang jahat dan licik. Menghadapi hal ini, Han San Qian memiliki ekspresi yang sedikit jelek di wajahnya, seolah-olah dia telah dipukul di titik nyeri inti, dan dia mulai kehilangan muka. Melihat keraguan Han San Qian, sekelompok orang itu tertawa lebih bahagia. Penampilan Han San Qian saat ini menunjukkan bahwa apa yang mereka katakan tadi sangat berhasil. Han San Qian menenangkan dirinya dan memaksakan diri untuk berbicara, berkata, "Mari bertaruh, aku tidak perlu khawatir." Melihat bahwa Han San Qian tertipu, sekelompok orang itu segera menekan harga diri mereka. Han San Qian, kamu sudah mengatakannya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, serahkan saja kepada kami dengan patuh. Itu benar, kamu tidak akan mengatakan kamu tidak bisa melakukannya. Han San Qian mendengus dengan jijik, dan berkata dengan keras, "Aku, Han San Qian, selalu melakukan apa yang aku katakan." Baiklah. Utusan khusus terkemuka berteriak keras, "Han San Qian, aku percaya padamu. Sebagai orang dengan status sepertimu, kamu sama sekali tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Kami bertaruh denganmu." Harus diakui bahwa utusan khusus terkemuka cukup berpengalaman saat menggunakan metode ini. Ini mungkin karena konfrontasi mereka dengan aula cabang telah membuatnya terbiasa dengan metode ini. Pujian pertama kali diberikan kepada Han San Qian untuk memuaskan kesombongannya, jadi jika dia benar-benar ingin menyesalinya pada akhirnya, dia mungkin akan menyerah. Han San Qian tidak berpura-pura, hanya berpikir bahwa dia telah mengambil trik ini. Dengan sedikit kegembiraan dan lebih banyak kemarahan di wajahnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan mengingkari janjiku kepada kalian tikus, kalian sama sekali tidak layak." Ketika dua utusan lainnya mendengar bahwa mereka disebut tikus, mereka sedikit marah dan ingin bergegas untuk berdebat, tetapi dihentikan oleh utusan utama sambil tersenyum. Sekarang mereka bahkan telah membuat Han San Qian menyerah. Ini adalah poin yang paling penting, sedangkan untuk yang lain, itu sebenarnya tidak penting. Jika dia ingin memarahi, biarkan dia memarahi, aku telah mengambil keuntungan terbesar, apalagi yang aku inginkan. Utusan utama berjalan ke sisi tetua ketiga, menepuk bahunya dengan lembut, dan tersenyum lembut, "Tetua ketiga, kamu mungkin harus bekerja keras selanjutnya. Jangan khawatir, jika kau bisa membuat Han San Qian gagal, maka semuanya akan beres, dan kau tentu akan menjadi penyumbang terbesar kemenangan pertempuran ini." Pada saat itu, utusan khusus ini tidak hanya akan memberimu hadiah secara pribadi, aku juga akan kembali dan melapor kepada kepala aula lama, dan biarkan dia memberimu hadiah lagi. Singkatnya, kau dapat yakin bahwa di masa depan, apakah itu kekayaan dan kehormatan, atau status dan level, atau segala jenis rahasia seni bela diri, itu sama sekali tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Meskipun tetua ketiga adalah anggota aula cabang, tentu saja, sebagian besar hadiah harus diputuskan oleh Sulong, tetapi aula utama selalu menjadi aula utama, dan jika ada hadiah dari atas, itu juga merupakan hadiah. Pada saat itu, dia tidak hanya memenangkan kemuliaan dan kebahagiaan untuk dirinya sendiri, tetapi juga memenangkan kehormatan untuk aula cabang, dan statusnya di aula cabang secara alami tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Memikirkan hal ini, tetua ketiga jelas tergerak. Dia melangkah maju dan menatap Han San Qian, "Baiklah,
Han San Qian, karena kamu ingin bertaruh, aku akan mengabulkan keinginanmu. Bab 6194 Kamu tidak bisa kalah. Han San Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik tetua ketiga dan berkata, apakah kamu yakin? Kamu harus tahu apa yang akan kamu hadapi begitu kamu kalah. Paling tidak, kamu akan kehilangan kemampuan untuk bergerak di tempat. Sedangkan untuk kasus terburuk, kamu mungkin kehilangan nyawamu. Tetua ketiga terkejut dengan kata-kata ini. Setiap orang adalah manusia. Siapa yang tidak takut terluka? Siapa yang tidak takut mati? Melihat keadaan tetua ketiga, utusan terkemuka itu melirik Sulong. Sulong berjalan dengan lembut ke sisi tetua ketiga dan menepuk pundaknya, jangan khawatir, seharusnya tidak ada masalah. Tetua pertama, tetua keempat dan aku telah mengamati kondisi Han San Qian saat ini dan beberapa perubahan dalam ekspresinya ketika dia bertaruh tadi. Pada dasarnya kita dapat memastikan bahwa dia hanya menggertak saat ini. Tetua pertama juga datang dan mengangguk, ya, dan kamu juga tahu bahwa orang ini telah bertarung dengan kita untuk waktu yang lama, dan konsumsinya seharusnya sangat besar. Jika dia orang biasa, aku khawatir dia sudah lama mati karena kelelahan. Meskipun Han San Qian bukan orang biasa, dia telah bertahan begitu lama, dan menurutku dia pada dasarnya telah mencapai batasnya. Mendengar kata-kata Sulong dan tetua pertama, tetua ketiga merasa jauh lebih tenang, dan akhirnya dia melihat ke arah tetua keempat. Di antara kelompok orang ini, tetua keempat selalu menjadi yang paling tenang, jadi bagi tetua ketiga, pendapat tetua keempat sangat penting saat ini. Tetua keempat ragu sejenak, dia masih sedikit khawatir, lagi pula, Han San Qian telah melakukan gerakan luar biasa yang tak terhitung jumlahnya dari awal hingga sekarang. Kali ini, setelah bertarung dengannya begitu lama, apakah dia masih bisa bertarung sebenarnya merupakan tanda tanya besar. Mungkin 100% mustahil bagi orang lain, tetapi tidak 100% mustahil bagi Han San Qian. Namun, taruhan yang dibuat oleh Han San Qian memang sangat menggiurkan. Begitu mereka menang, semuanya akan berakhir bagi mereka. Tidak perlu bertarung, mereka sudah menang sepenuhnya. Oleh karena itu, ia telah mengamati Han San Qian dan mengamati kultivasi tubuh Han San Qian. Meskipun Anda tidak dapat mendeteksi kultivasi spesifik seseorang ketika ia memiliki kultivasi yang tinggi, Anda dapat menilai berapa banyak minyak yang tersisa dengan mengamati setiap gerakannya ketika ia lelah. Yang kedua adalah ekspresi mikro Han San Qian. Melalui beberapa ekspresi mikro Han San Qian, beberapa hal halus Han San Qian juga dapat dideteksi. Dari cara Han San Qian ragu-ragu tadi, tetua keempat pada dasarnya dapat yakin bahwa Han San Qian benar-benar kehabisan tenaga. Dia tidak cukup percaya diri, dan bahkan sedikit panik beberapa kali. Ini semua menunjukkan bahwa Han San Qian telah mencapai batasnya. Semua yang dia lakukan selanjutnya hanyalah bertahan. Memikirkan hal ini, tetua keempat akhirnya mengangguk kepada tetua ketiga. Dengan dukungan hadiah dari utusan utama, dan kenyamanan Sulong, kepala aula, dan kata-kata tetua agung, sekarang bahkan tetua keempat pada dasarnya mengakui taruhan ini. Bagi tetua ketiga, tidak ada situasi yang lebih baik dari ini. Baiklah, Han San Qian, aku akan bertaruh denganmu. Mata Han San Qian berkilat dengan sedikit ketakutan, tetapi ketakutan ini sebenarnya hanya ada untuk sementara waktu dan kemudian menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, Han San Qian telah sepenuhnya pulih seperti biasa. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan menemanimu sampai akhir. Kamu bisa mulai sekarang. Tetua ketiga tersenyum dingin, apakah kamu takut? Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh tetua ketiga bergetar dan berdiri. Ada sedikit kebanggaan di wajahnya. Jelas, baginya, memang sangat berisiko menerima telapak tangan Han San Qian, tetapi risikonya tidak terlalu besar. Yang lain juga menunjukkan senyum bangga di wajah mereka, hanya wajah Han San Qian yang cukup serius saat ini. Burung di langit melihat situasi di tanah dan merasa cemas untuk sementara waktu, tetapi sebenarnya tidak ada cara untuk melakukannya. Pada saat ini, bahkan dia sendiri hampir kelelahan, dan hanya bisa mengandalkan kekuatan yang tersisa untuk terbang di udara. Dia ingin membantu, tetapi sayangnya, dia tidak berdaya. Kuncinya adalah Han San Qian bertaruh dengan orang lain, jadi bahkan jika dia ingin membantu sekarang, dia tidak dapat melakukannya, dan hanya bisa khawatir di sana. Di tanah,
Han Sanqian telah tiba di depan tetua ketiga. Dia menelan ludahnya dan menatap tetua ketiga, apa kau yakin? Kau bisa mati jika menggunakan jurus ini. Bab 6195 Saya sangat yakin. Tetua ketiga tertawa dan berkata dengan nada meremehkan, Han Sanqian, aku siap. Jika kau tidak melawan, kau masih membicarakan ibumu. Jika kau punya nyali, datanglah ke sini. Tetua ketiga merasa tidak puas dengan kata-katanya, dan bahkan menepuk dadanya dengan percaya diri. Wajah Han Sanqian berubah sedikit dingin, lalu dia berjalan beberapa langkah ke depan tetua ketiga dan mengangkat tangannya sedikit, karena kau ingin mati, maka aku akan mengantarmu pergi. Setelah kata-kata itu terucap, Han Sanqian sama sekali tidak sopan, dan dia langsung memukul Taiksu dengan jentikan tangannya. Ketika Kaisar hantu itu keluar, tentu saja, Han Sanqian, yang sudah berada di batas kelemahan, langsung mendapat darah penuh. Alasan mengapa Han Sanqian berani bermain seperti ini sebenarnya adalah karena pada saat ini, serangannya yang ganas pasti akan membuat musuh bingung, tetapi jika dia hanya ingin mengandalkan serangan kecil ini untuk mengalahkan musuh, sebenarnya, dia terlalu banyak berpikir. Dalam keseluruhan proses, masih ada proses yang membuat mereka hancur di dalam hati mereka. Han Sanqian awalnya mengira bahwa setelah serangan yang dahsyat, musuh akan melakukan serangan balik, dan dia akan melawan mereka sampai akhir dan bertahan sampai akhir. Setelah penundaan, kedua belah pihak akan memasuki masa konfrontasi. Pada saat itu, Han Sanqian lelah, dan pihak lain juga lelah dan ketakutan. Namun, mereka berharap bahwa Han Sanqian tidak lagi mampu melakukannya, dan mereka pasti akan senang, bangga, dan bahkan puas diri. Pada saat ini, Han Sanqian menggunakan Kaisar Hantu untuk langsung menarik energinya sepenuhnya ke arah yang berlawanan. Jika dia menyerang musuh dengan ganas, mentalitas musuh akan runtuh, dan dia akan dipukuli dengan tergesa-gesa karena persiapan yang tidak memadai. Han Sanqian telah mencoba trik ini pada orang lain sebelumnya, dan efeknya sangat bagus. Tentu saja, kali ini, itu tidak akan digunakan. Meskipun ini mungkin tidak melumpuhkan orang-orang berpakaian hitam, setidaknya itu dapat mencapai tujuan Han Sanqian untuk membuat mereka benar-benar kacau. Ini cukup untuk menyamai tujuan strategis awal Han Sanqian. Namun, perhitungan manusia tidak sebaik perhitungan Tuhan. Siapa sangka di momen kritis ini, malah ada yang berinisiatif menambah hidangan sendiri. Pihak lain langsung bertaruh. Bagi Han Sanqian, itu sebenarnya hanya mengirim kepala tetua keempat langsung ke pelukannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang tetua. Bagaimana mungkin Han Sanqian menolak untuk memakan makanan ketika makanan itu ada di depan mulutnya? Dia hanya perlu bertindak sedikit, dan dia benar-benar bisa memakan karakter seperti itu. Posisinya ditakdirkan untuk menyebabkan tekanan besar dan guncangan psikologis bagi pihak lain ketika dia meninggal. Namun, Han Sanqian juga tahu bahwa adegan ini tidak mudah dimainkan. Su Long, tetua dan 3 utusan khusus di sisi yang berlawanan jelas bukan orang-orangnya sendiri. Tetua keempat bahkan lebih pendiam dan tenang. Umumnya, Han Sanqian akan sangat berhati-hati dengan orang-orang seperti itu, karena dia sangat mungkin tidak ingin berbicara, dan ingin lebih fokus pada belajar sendiri. Atau, dia sendiri tidak terlalu banyak bicara dan tidak pandai berbicara. Tetapi ini tidak berarti bahwa orang ini tidak pintar. Menurut pengalaman Han Sanqian, sebenarnya, orang-orang ini seringkali sangat pintar. Kebanyakan dari mereka menghitung banyak hal di sudut, jadi kamu harus waspada. Oleh karena itu, sandiwara ini harus dipentaskan, dan harus dipentaskan dengan cukup baik. Hanya dengan cara ini kamu mungkin dapat menipu orang-orang itu. Untungnya, Han Sanqian bukanlah pembohong profesional, tetapi pria yang cukup pintar. Dalam proses akting, dia tahu ekspresi apa yang harus dibuat dan gerakan kecil apa yang harus dilakukan, dan ini dikoordinasikan untuk membuat sandiwaranya tampak begitu realistis. Sekarang, sandiwaranya sudah lengkap dan memadai, dan sudah waktunya untuk menuai hasilnya. Han Sanqian bertekad untuk memakan sapi gemuk tetua ketiga. Namun, tetua ketiga masih berpuas diri sampai sekarang, dan jelas tidak tahu bahwa kematiannya sudah dekat. Han Sanqian Taiksu menyesuaikan diri, dan meninju tetua ketiga langsung di dada. Pukulan itu tampak tenang, tetapi sebenarnya